Halo, selamat sore. Apa bisa mendengar suara saya semua? Sore, Mas. Ya, mungkin yang lain bagaimana? Bisa mendengar suara saya? Mungkin bisa disampaikan di chat-nya. Bisa. Baiklah. Jadi langsung kita mulai aja ya untuk diskusi pada sore hari ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di acara diskusi internal riset yang pertama. Jadi memang kita rencananya akan adakan rutin setiap 2 minggu sekali. Insya Allah nanti akan menghadirkan beberapa narasumber internal yang akan menjelaskan tentang isu-isu yang telah dari narasumber itu tulis. Jadi nanti akan didiskusikan bersama di diskusi internal ini. Dan untuk sore hari ini, kebetulan kita kedatangan salah satu narasumber yang kemarin juga baru menerbitkan suatu tulisan ya yang kita jadikan topik, yakni Mbak Namira Samir. Jadi Mbak Namira ini sekarang menjadi PhD candidate di bidang Human and Urban Studies di Human and Urban Geographic Studies ya Mbak ya, kalau nggak salah ya. Jadi di London School of Economics UK. Dan dulu Mbak Namira ini S1-nya di Ekonomi Islam Universitas Airlangga dan S2-nya di Islamic Finance di Durham University. Dan untuk discussion pada sore hari ini nanti akan dipimpin dan akan diberikan penjelasan atau perspektif dari discussion-nya, yakni Bapak Muhammad Said Fatur Rahman. Beliau adalah research assistant dari riset dan saat ini merupakan PhD candidate di bidang economics di Georgia State University. Dan dulu S1-nya di Ilmu Ekonomi UGM dan S2-nya di UGM juga, bidang economics, dan S2 lagi di economics, di MA, di Georgia State University. Dan mungkin langsung saja, without further ado ya, kita mulai untuk diskusinya pada sore hari ini, dan langsung saya berikan ke Mbak Namira Samir selaku narasumber kita. Saya izin untuk share screen ya. Masih nggak bisa. Zaki harus make host dulu. Make host. Host dulu, Zaki. Ya, sebentar. Sudah, Mbak? Oke. Kelihatan ya? Baik. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk riset yang sudah mengundang saya pada kesempatan kali ini untuk berdiskusi terkait tulisan saya yang berjudul Growth That Celebrates Inequality. Jadi mungkin saya akan menjelaskan sekitar kurang dari 30 menit terkait penjabaran dari tulisan saya gitu, lebih lanjut seperti apa inti-inti dari tulisan saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan diskusi. Nah, sebenarnya dalam tulisan ini ada 3 hal utama yang saya problematisasi. Pertama adalah the overhyped nature of Indonesia's transition to an upper middle income country gitu. Jadi menurut saya ini terlalu dilebihkan gitu. Ini merupakan prestasi yang pencapaian sebenarnya masih banyak masalah di balik itu gitu. Jadi kita harus melihat lebih ke dalam gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita naik kelas dari low middle income to upper middle income country, tapi juga kita melihat apa konsekuensinya dan apa masalah-masalah yang belum terselesaikan.
Yang kedua adalah yang saya lihat juga ini bisa dikaitkan dengan one-sided perspective of innovation, bahwa inovasi itu selalu definisikan sebagai sesuatu yang positif. Padahal sebenarnya banyak hal-hal negatif juga, dampak negatif dari inovasi tergantung bagaimana kita memainkan peran dari inovasi ini sendiri. Yang nanti akan saya jelaskan lebih detail, khususnya saya akan fokus terkait technological and digital innovation. Yang ketiga adalah terkait growth-minded public policy direction gitu. Saya melihat bahwa karena saya menggunakan case Indonesia, bahwa di Indonesia sendiri perspektif pembangunan itu, cara pemerintah untuk merumuskan kebijakan masih ujung tombaknya adalah terkait untuk meningkatkan GDP atau GNI gitu. Dan development sendiri itu hanya menjadi unintended consequences dan itu sebenarnya dampaknya pun hanya sangat kecil gitu terhadap pembangunan. Nah, apa yang saya propose ada dua hal utama. Yang pertama yaitu terkait sinergi terkait growth and development objectives. Jadi sebenarnya kan sudah banyak gitu development and welfare economists yang mengemukakan terkait proposal-proposalnya terkait bagaimana kita nggak usah fokus terhadap GDP aja sebagai measurement of progress gitu, tapi juga dengan hal-hal yang terkait human development related indicators gitu. Tapi menurut saya bukan hanya sekedar itu aja gitu, tapi bagaimana dalam perumusan kebijakan itu kita menggunakan perspektif sinergi di antara dua hal ini gitu. Saya nggak meniadakan peran dari aggregative measure, tapi kita juga melihat bagaimana distribusi. Yang kedua yaitu terkait bagaimana sebenarnya kita bisa menggunakan Indonesia sendiri karena demografiknya itu sangat skew terhadap orang-orang yang masih yang produktif gitu, angkatan kerja. Maka sebenarnya kalau pemerintah bisa memainkan peran dari bonus demografi ini secara baik, itu bisa digunakan untuk dampaknya nanti bisa mengurangi kesenjangan dan pada akhirnya mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Nah, untuk konten dari sharing saya kali ini ada 3 hal utama. Yang pertama adalah terkait inequality, kemudian yang kedua adalah transisi Indonesia dari low ke upper middle income countries. Nah, di sini ada 4 isu utama. Pertama adalah apa yang menjadikan hal ini bisa gitu, the enablers, dan apa parameter yang digunakan untuk transisi ini gitu, melihat apakah Indonesia udah naik kelas. Yang kedua adalah bagaimana kita harus melihat melalui lensa development. Yang ketiga, saya menggunakan case terkait streaming services dan juga bagaimana ada isu monopoli dan inequality di sini. Yang keempat yaitu kenapa menurut saya Indonesia's growth celebrate inequality. Yang poin ketiga yaitu terkait peran institusi sendiri dalam pembangunan seperti apa. Nah, pertama terkait inequality. Inequality kan banyak ya, ada inequality, global level inequality, ada inequality within countries, ada inequality between countries. Nah, kalau inequality, global inequality itu cenderung lebih tinggi dari within country inequality. Kenapa? Karena yang dijadikan tolak ukur adalah between countries inequality. Sedangkan kita melihat bahwa between countries inequality cenderung cenderung lebih tinggi gitu dibandingkan dan cenderung meningkat gitu dibandingkan dengan inequality within countries. Nah, kenapa? Salah satu penyebab kenapa inequalities between countries cenderung meningkat karena salah satunya adalah corrosive capitalism gitu yang menyebabkan bahwa negara-negara maju cenderung mengambil manfaat dari cheap labor misalnya atau dari market demands dari negara-negara berkembang third world country seperti Indonesia yang padanya itu meningkatkan achievement mereka, growth mereka, progress mereka, namun berdampak negatif gitu terhadap kesenjangan antar negara ini gitu. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa inequality within country within country, jadi dalam satu negara itu cenderung U-shaped curve gitu. Bahwa nanti akan naik dulu gitu saat ada inovasi dan sebagainya, dan kemudian akan turun dengan sendirinya gitu karena nanti akan ada catch up productivity dan sebagainya.
Dan itu bisa dilihat dampak dari misalnya industrial innovation dan sebagainya. Nah, sekarang pun kita masuk ke masa fourth industrial revolution gitu, atau nanti akan masuk ke fifth industrial revolution, dan itu bisa saja menurut saya itu akan terulang lagi gitu. Jadi dan bisa saja dengan skema atau progres yang terus berulang seperti ini, bisa saja dampaknya nanti inequality yang akan terus meningkat gitu, karena naik turun, tapi ketika kita tidak bisa menggunakan perspektif growth and development ini, maka inequality bisa saja akan cenderung terus naik. Dan yang kedua yaitu terkait corrosive effects of inequality to the economy gitu. Nah, orang kan inequality juga ada banyak dari segi jenisnya, ada income inequality, ada economic inequality gitu. Nah, income inequality sendiri meskipun kata kuncinya adalah terkait income, yaitu kesenjangan antara pendapatan, antara kelompok pendapatan, namun strategi untuk penyelesaian permasalahannya bukan melulu menggunakan hal-hal yang money related gitu, monetary related solutions gitu, tapi bisa saja hal-hal yang sebenarnya tidak secara langsung berkontribusi terhadap, atau tidak secara langsung terpikirkan bahwa itu sebenarnya merupakan penyebab utama dari income inequality ini, justru itu merupakan solusi. Contohnya sendiri misalnya Welfare Economist Amartya Sen misalnya, saat itu dia menulis tulisannya terkait famine, terkait kelaparan yang saat itu di India. Nah, orang berpikir awalnya kan bahwa salah satu penyebab hunger adalah poverty, yaitu tidak adanya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau faktor ekonomi gitu. Tapi ternyata penyebab aslinya adalah bahwa karena pemerintah tidak percaya akan data gitu, pemerintah tidak percaya akan demokrasi, bahwa sebenarnya saat itu sudah ada info-info yang beredar bahwa stok untuk makanan gitu untuk masyarakatnya untuk pada beberapa bulan ke depan tidak akan mencukupi jika produksi tidak ditingkatkan. Namun pemerintah tidak percayakan hal itu sehingga terjadilah famine atau kelaparan yang masif gitu. Nah, disinilah kita harus benar-benar melihat ke dalam gitu, apa sebenarnya permasalahan utama gitu, dan apa konsekuensi dari inovasi atau policy-policy yang pemerintah lakukan. Yang ketiga yaitu bahwa sebenarnya dengan menurunkan kesenjangan kita bisa untuk mencapai pembangunan yang lebih merata lagi. Yang keempat yaitu bahwa meningkatnya middle income earners atau households menyimpulkan bahwa sebenarnya the world wealth is converging towards equal distribution, seperti ini gitu. But is it really gitu? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa converging di sini bahwa yang lower middle income akan naik, kemudian upper middle income juga akan naik. Nah, bisa aja yang terus naik ini sampai ke the top gitu, sampai di atas gitu, yang bisa aja sampai upper middle income, high income, mereka bisa saja mengeksploit resources yang mereka miliki, dan dampaknya ya akan ke low income ini gitu, yang kita bisa melihat juga bahwa meskipun yang upper middle income juga terus naik atau yang high income juga terus naik gitu, tapi yang low income juga terus naik gitu. Jadi kita harus melihat konsekuensi dari policy yang dilakukan. Yang perlu dipertimbangkan pertama adalah apa sebenarnya yang menyebabkan peningkatan dari middle income earners in the 21st century, dan salah satu hipotesis saya adalah terkait inovasi ini, digital innovation, di mana sebenarnya banyak yang masyarakat khususnya di usia produktif yang bisa secara langsung untuk meraup manfaat dari inovasi ini gitu. Nah, yang kedua yaitu dari institusi sendiri. Apa sebenarnya peran dari institusi? Yang ketiga adalah growth patterns gitu. Nanti saya akan berbicara terkait private consumption. Dan juga salah satu yang disebutkan gitu dalam World in Data, yaitu you cannot get healthy and wealthy on your own. Societies make progress, not individuals. Disinilah peran institusi sangat penting gitu. Kita nggak bisa hanya berjalan sendiri-sendiri bahwa ini yang harus dilakukan gitu untuk mencapai tujuan pembangunan misalnya. Disinilah peran institusi sangat penting. Institusi harus mempunyai mindset
development minded gitu. Jadi bukan hanya sekedar slogan aja, tapi harus benar-benar dipahami bagaimana sebenarnya cara untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Kemudian masuk ke from lower to upper middle income countries. Yang pertama adalah apa sebenarnya enablers-nya. Sudah saya jelaskan juga tadi terkait demographic dividend tadi. Karena Indonesia juga merupakan market economy, jadi growth-nya sendiri, karena GNI sendiri itu merupakan untuk cara GNI sendiri merupakan income dari masyarakat di Indonesia yang diperoleh wealth dalam setahun gitu. Nah itu dibagi dalam setahun, GNI per kapita merupakan income Indonesia dalam setahun. Nah, GNI sendiri bisa diukur dengan menambahkan, mengakumulasikan GDP plus income from foreign sources. Nah, GDP sendiri itu di Indonesia di-drive oleh private consumption-nya sendiri gitu. Nah, private consumption itu enablers-nya adalah dari masyarakat middle income gitu. Mereka merupakan yang mengkonsumsi inovasi atau mendapatkan manfaat dari inovasi industri. Tapi kita harus juga bisa melihat siapa sebenarnya yang ter-exclude gitu dari progress of humanity di abad ke-21 ini. Yang ketiga yaitu tentunya tadi terkait technological and digital innovations gitu. Salah satu yang dikatakan oleh Emmanuel Saez dan Zuckman bahwa economic statistics like aggregate output or concentration of income are not physical facts like mass or temperature. Instead, they're equations that reflect social, historical, and political context. Jadi kita harus melihat gitu, mendecompose gitu GNI sendiri ini sebenarnya apa yang diukur gitu, dan apa yang dikatakan sebenarnya oleh GNI sendiri terhadap wealth atau distribution of income atau di masyarakat kita gitu. Nah, selanjutnya melihat dari lensa pembangunan yang pertama yaitu terkait the overhead nature of Indonesia's transition to an upper middle income country. Jadi tadi bahwa apa sebenarnya yang diukur oleh GNP sendiri ini, apakah dia melihat distribusi atau hanya aggregative measure tadi gitu. Dan ketika seperti yang saya sebutkan di artikel saya bahwa GNI gitu. Yang GNI sendiri itu apakah benar-benar merepresentasikan gitu income dari masyarakat yang low income families gitu, atau masyarakat yang hidupnya hanya selevel gitu di atas garis kemiskinan gitu, itu tentunya nggak representatif gitu. Nah, jadi kita harus mempertanyakan sebenarnya dengan peningkatan dari GNI ini sendiri, peningkat Indonesia naik kelas ke upper middle income, siapa sebenarnya yang merasakan gitu, meraup dampak dari pertumbuhan di Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian source dari substantial increase in Indonesia's GNP per capita, dan juga di level apa sebenarnya private consumption itu acceptable, dan apakah itu equalizing gitu, apakah yang terus mengkonsumsi ini hanya masyarakat yang middle income dan high income, atau juga termasuk yang low income, dan jika low income juga termasuk yang salah satu porsi besar yang mengkonsumsi, mengapa mereka memilih untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang sebenarnya bukan merupakan kebutuhan primer mereka. Yang keempat yaitu terkait aggregate versus distributive nature of growth. Yang kedua yaitu terkait the overplaying the positive impacts of innovation. Nah, kita harus melihat bahwa inovasi itu ada sisi negatifnya gitu, sisi gelapnya. Inovasi itu mengencourage growth tentunya, berkontribusi terhadap GDP di satu negara dan perannya GNI juga gitu. Tapi apa konsekuensinya terhadap social deprivation and inequality gitu, jika kita hanya menggunakan mindset berdasarkan self-interest aja. Yang kedua itu kita juga bisa melihat Indonesia's inequality berdasarkan Gini coefficient itu juga U-shape pattern gitu. Jadi naik terus turun, nanti naik lagi gitu, karena inovasi ini sendiri belum berhasil untuk, harusnya bisa untuk mengadres inequality jika dimainkan dengan baik, tapi karena mindset pemerintah hanya berbasis pertumbuhan gitu, jadi akan berdampak negatif terhadap
pembangunan dan kesenjangan di Indonesia. Nah, saya menggunakan case untuk analisis saya adalah terkait streaming services, monopoly, and inequality. Contohnya adalah Netflix gitu. Saya melihat bahwa Netflix sudah membuat seperti streaming service dynasty gitu. Sebelumnya kan kita di setiap negara punya source of entertainment masing-masing gitu. Tapi sekarang orang-orang mainnya Netflix itu di berbagai belahan dunia gitu. Baik di pelosok pun nontonnya Netflix gitu. Drinking coffee and watch Netflix gitu. Jadi itu merupakan satu shift of lifestyle gitu yang sebelumnya kita jadi globalisasi itu sendiri. Di sini kita bisa melihat dampak dari globalisasi itu sendiri gitu. Ada dampak negatifnya terhadap siapa yang sebenarnya bisa mengkapitalisasi inovasi ini sendiri. Sign dari monopoli yang dibuat oleh Netflix adalah early huge investments in production of movies and series. Jadi saat awal-awal itu Netflix sudah masif banget untuk investasi di bidang produksi movies and series gitu, dan targetnya tentu middle and upper class. Nah, positive effect-nya adalah tentunya berkontribusi terhadap national and global economic growth, karena nanti dampak positifnya juga nanti ada inovasi-inovasi yang mirip-mirip gitu dengan Netflix gitu. Tapi tentunya saja karena Netflix sudah berhasil memonopoli pasar ini gitu, jadi dia udah punya brand utama gitu, dan untuk meskipun barrier to entry-nya itu cenderung rendah, tapi orang sudah, karena brand-nya sudah sangat kuat gitu, jadi Netflix bisa menang. Nah, ada unintended consequences gitu dari, meskipun Netflix berkontribusi terhadap pertumbuhan, tapi juga ada exclusion di sini gitu. Ada orang-orang yang tidak bisa untuk mengakses source of entertainment atau news dan sebagainya gitu. Yang kedua adalah the widening the gap between the haves and the have-nots gitu. Dan seperti contohnya yaitu dengan orang-orang produser-produser yang berinvestasi di Netflix gitu. Nah, itu akan berdampak pada meningkatnya wealth mereka, sedangkan yang low income families gitu, mereka tidak bisa untuk mengakses fasilitas ini gitu. Dan juga banyak kasus-kasus terkait low pay gitu terhadap actors, you know, di Netflix gitu. Nah, yang ketiga adalah meningkatnya orang-orang yang who cannot live within the law gitu. Jadi mungkin saja ada yang salah satu yang saya baca gitu oleh salah satu welfare economist gitu, bahwa salah satu indikator bahwa pembangunan itu masih belum distributif adalah banyaknya orang yang tidak bisa hidup within the law, di dalam hukum gitu. Yaitu contohnya saja dengan orang tidak bisa akses Netflix atau yang terkait gitu, maka mereka akan mengakses situs-situs yang ilegal gitu, yang menyediakan produk yang ditawarkan oleh Netflix tapi dengan gratis gitu. Nah, ini merupakan salah satu indikator bagaimana sebenarnya growth itu tidak mengatasi, justru meningkatkan precarity gitu. Nah, di sini karena di abad ke-21 sudah ada shift gitu terhadap apa yang menjadi needs kita gitu. Jadi pemerintah juga harus memetakan gitu. Jadi untuk di abad ke-21 ini, untuk kebutuhan dasar pun yang menjadi basic needs itu, bahkan untuk mengatasi kemiskinan atau kesenjangan, bukan hanya melulu terkait food, health, education gitu, atau income gitu, tapi juga ada hal-hal lain yang terkait, yang harus dilihat lebih dalam lagi itu, dan apa konsekuensi jika kita hanya membiarkan inovasi-inovasi seperti ini berjalan dengan sendirinya tanpa ada kontrol yang baik. Nah, kenapa Indonesia's growth celebrates inequality? Pertama, institusi itu mungkin aja inklusif gitu, pemerintah support untuk infrastruktur dan sebagainya, pembangunan di berbagai wilayah, dan itu bagus. Tapi masih belum untuk mengattend people's disadvantages seperti yang saya jelaskan tadi dalam case inovasi. Yang kedua adalah terkait deregulation gitu. Deregulation sendiri tentunya yang mengencourage growth, tapi belum bisa untuk mengatasi isu-isu kesenjangan, karena misalnya saja contohnya case terkait Omnibus Law sendiri ya, itu adalah lower the level playing field gitu. Jadi karena Indonesia, jadi intinya daripada nggak ada lapangan pekerjaan, ya lebih baik lapangan pekerjaan dengan kompensasi yang
jauh lebih rendah, misalnya dengan dikuranginya sick pay dan sebagainya gitu. Yang ketiga adalah policy di Indonesia masih sangat growth driven dan belum sepenuhnya pro development gitu. Nah, di sini perlu dipetakan lagi sebenarnya bagaimana pemerintah bisa untuk memanfaatkan peran dari technological and digital innovations untuk mempromote equitable economic development. Apa peran dari institusi? Menurut saya, utamanya ada 3. Yang pertama adalah pemerintah harus bisa, pemangku kebijakan harus bisa membuat satu non-monetary incentives gitu, karena industri pun mereka perlu insentif untuk bagaimana agar kita bisa, kalau kita mau buat produk yang bisa accessible untuk semuanya misalnya, harus ada insentif juga, insentifnya apa gitu. Tapi kan biasanya insentifnya itu dalam bentuk monetary gitu, dalam bentuk uang gitu. Nah, bagaimana jika pemerintah bisa untuk membentuk suatu insentif yang dalam bentuk non-monetary dan bisa menyelesaikan permasalahan ini gitu. Yang kedua adalah terkait tadi attending people's disadvantages, bahwa policy harus memetakan gitu di abad ke-21 ini apa sebenarnya menjadi isu-isu pembangunan dan sumbernya dari mana saja. Bisa aja dari hal-hal yang positif seperti inovasi tadi yang dianggap positif, tapi ada dampak-dampak negatifnya terhadap masyarakat gitu, low income or poor families, khususnya terkait isu exclusion tadi. Yang ketiga adalah breeding a synergy between growth and development gitu. Tentunya aggregative measure sangat penting gitu. Kita bisa melihat progres dari satu negara itu seperti apa. Contohnya aja di masa sekarang aja saat COVID itu GDP atau GNI bisa melihat kapasitas negara untuk memprovide vaksin untuk seluruh masyarakatnya seperti apa. Itu bisa jadi satu indikator. Tapi untuk melihat human welfare dari individuals, households, kita perlu ada sinergi antara growth and development. Nah, gimana untuk mengukurnya? Sudah banyak gitu framework atau theories yang dipropose. Pertama adalah the capabilities approach, yaitu bukan hanya melihat dari seperti itu terkait income, tapi juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi bagaimana seseorang bisa to live the life they have reason to value. Misalnya aja pendidikan. Pendidikan itu penting, terlepas dari apakah itu meningkatkan income kita atau tidak gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya penting, terlepas dari itu berkaitan dengan income atau tidak, itu merupakan penting dalam hal untuk mensupport, mensustain kehidupan kita. Yang kedua adalah Human Development Index yang digunakan oleh yang dirumuskan oleh OPI dan UNDP. Yang ketiga adalah seperti yang saya jelaskan tadi, the ability to live within the law gitu. Jadi di sini peran analisis dari sisi hukum, perspektif hukum itu sangat penting gitu. Dan tentunya saya tidak mahir di bidang itu gitu, dan tentunya perlu perspektif dari sisi hukum yang juga concern terkait development. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, di reclaim ya. Bentar. Terima kasih Mbak Namira. Hostnya bisa dipindahkan. Oh nih. Sudah. Gimana ya? Sudah Mbak, sudah saya. Ya, terima kasih untuk Mbak Namira atas pemaparannya yang sangat menarik ya. Jadi memang terkait dengan growth yang saat ini dijadikan sebagai indikator progres itu, menurut Mbak Namira memang kurang merepresentasikan welfare dari masing-masing individu begitu ya Mbak ya. Nah sekarang untuk perspektif lain yang akan disampaikan oleh Bapak Said selaku Research Associate Riset, dipersilakan untuk Bapak Said. Oke, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk diskusi ini. Ya, Assalamualaikum. Jadi topik
ketimpangan ini emang apa ya, sebenarnya topik yang kurang tereksplor gitu di ilmu ekonomi. Jadi kalau pembahasan di mikro maupun makro itu kan banyak gitu. Kalau di mikro mungkin lebih banyak soal optimalitas, kemudian di makro kita lebih fokus pada growth dan business fluctuation ya. Tapi kemudian ketimpangan ini relatif kurang dieksplor. Jadi kita punya alat analisis untuk ketimpangan ini tidak sebanyak topik-topik terkait dengan growth dan economic fluctuation. Ya, kalau bicara soal krisis, soal growth itu banyak sekali literaturnya, bagaimana memanage fluctuation gitu juga. Tapi kemudian ketimpangan ini memang sangat sangat kurang dibahas. Dan ini yang kemudian artinya di sini sebenarnya banyak peluang itu untuk kemudian melakukan studi di area ini karena masih kurang banyak digali. Nah ini itu satu sisi adalah kurang digali, dan kemudian di sisi yang lain ini sebenarnya topik yang justru menjadi semakin menjadi pusat perhatian. Mulai dari pada saat krisis global tahun 2008 itu kemudian ada gerakan 99% itu kan, itu istilahnya Wall Street, Occupy Wall Street ya, gerakan Occupy Wall Street seperti itu. Jadi semakin banyak orang concern kepada ketimpangan sebenarnya. Persoalannya memang kemudian data mengenai ketimpangan ini kembali lagi juga tidak sebanyak data-data mengenai pertumbuhan, inflasi dan variabel-variabel makro yang tradisional ya. Nah, maka di sini kemudian ketika Mbak Samira di sini mengangkat topik ini itu ya ini memang menarik untuk dibahas. Saya lihat kemudian ya Mbak Samira lebih fokus kepada ketika melihat isu ketimpangan ini seperti dia sampaikan tadi adalah fokusnya kepada inovasi gitu ya, efek dari inovasi. Saya sebagai inovasi memang menjadi sebuah driver dari perubahan yang salah satunya bisa kemudian mengarah kepada peningkatan ketimpangan, tapi ya di satu sisi memang dia bisa kemudian meningkatkan, tapi juga bisa menurunkan ketimpangan juga. Jadi kalau tadi Mbak Samira membahas memberikan contoh mengenai Netflix gitu ya, kita lihat Netflix memang kemudian mengambil jatah banyak katakanlah yang tadinya dimonopoli oleh penyiaran itu dimonopoli oleh stasiun-stasiun TV, kemudian jasa-jasa ya seperti bioskop juga kayak gitu, kemudian disentralisasi, orang menjadi nontonnya Netflix, jadi nonton di bioskop jadi Netflix, itu kan sentralisasi pendapatannya Netflix besar. Tapi kemudian di sisi yang lain ada inovasi yang justru memeratakan itu adalah YouTube. YouTube itu konten kreatornya itu siapa saja bisa menjadi konten kreator, siapa saja bisa memperoleh pendapatan dari bisnis penyiaran. Nah, ini adalah kekuatan di arah yang lain untuk ke arah ketimpangan. Nah, oke. Kemudian inovasi itu kan kadang memang kita seperti sesuatu yang eksogenis gitu ya, tidak bisa kita kontrol. Kemudian baik dia mau mengarah ke memperbesar ketimpangan atau menurunkan, kemudian tapi kemudian tantangannya itu kan
justru yang perlu menjadi kita perhatikan adalah respon itu sendiri, respon terhadap ketika itu memang sesuatu kekuatan eksternal yang tidak bisa kita kontrol, tapi kemudian responnya apa untuk mengendalikan itu. Oke, sebelum masuk kepada respon, sebenarnya kemudian inovasi itu sendiri belum tentu juga sebenarnya tidak bisa dikontrol. Jadi ada tulisan, kalau nggak salah tulisannya dari Danny Rodrik ya, itu bahwa inovasi itu sendiri mestinya itu bisa diarahkan untuk ke satu arah. Jadi kita ingin mengembangkan inovasi yang mempromosikan pemerataan atau mempromosikan ketimpangan itu sendiri mungkin bisa direkayasa gitu. Mungkin dengan cara katakanlah insentif pada teknologi yang sifatnya memeratakan, atau mungkin ada insentif fiskal lain yang bisa kemudian lebih mempromosikan inovasi yang sifatnya mendorong pemerataan. Nah, yang kedua, jadi yaitu adalah sebenarnya itu juga respon kebijakan yang kemudian bisa kemudian mengarahkan inovasi itu sendiri. Kemudian di sisi yang lain adalah inovasi itu tidak sendirian juga ya. Inovasi perkembangan teknologi berkaitannya dengan ketimpangan itu kan baru akan menciptakan ketimpangan itu ketika berinteraksi juga dengan jadi dengan sisi supply-nya. Jadi kalau inovasi itu kemudian kalau dalam pasar tenaga kerja dia menciptakan permintaan terhadap skill tertentu, gitu. Karena kalau YouTube itu kemudian menciptakan permintaan terhadap skill sebagai kreator, kemudian bagaimana dengan sisi supply-nya, sisi supply terhadap skill itu sendiri, karena supply terhadap skill itu sendiri bisa catch up terhadap demand yang di-drive oleh inovasi. Nah, itu yang jadi yang kemudian jadi salah satu kunci masalah juga, apakah policy itu juga kemudian bisa mengimbangi perkembangan teknologi. Nah, ini sebenarnya sulit ya, karena sistem pendidikan kita itu kadang memang tidak selalu update gitu terhadap teknologi. Sistem pendidikan kita itu sayangnya itu dari SD sampai SMA kan itu kayak lebih berorientasi kepada sekedar hanya mempersiapkan untuk siswa itu untuk masuk kepada jenjang berikutnya itu, terutama ketika yang sekolah-sekolah umum nih. Mungkin kalau vokasi yang SMK itu akan lebih berorientasi kepada pasar ya. Padahal kemudian perkembangannya itu cukup cepat itu, dan kemudian sistem pendidikan itu tidak kemudian merespon terhadap perkembangan teknologi. Ya untungnya sih walaupun tanpa kemudian sistem pendidikan yang kurikulum seperti itu yang diatur oleh pemerintah itu tidak merespon, ya ketika itu tidak direspon oleh pemerintah, memang masyarakat akhirnya perlu catch up sendiri kan. Mereka perlu belajar sendiri bagaimana merespon perubahan teknologi. Misal kemudian ya belajar bikin konten, kemudian belajar internet marketing segala macam itu kan disediakan oleh sistem pendidikan informal kan, yang dengan berbagai macam online course mengenai digital marketing, membuat konten dan sebagainya. Nah, kemudian itu dari sistem pendidikan. Kemudian di luar sistem pendidikan itu, ya akhirnya kita juga perlu melihat bahwa peluang dari pendidikan informal ini, ya seperti yang YouTube juga sudah banyak sekali konten pelatihan pendidikan pengetahuan. Ini kemudian jadi tantangannya adalah mulai lagi akses terhadap sumber pengetahuan ini itu juga sangat
sangat apa ya, sangat tidak merata gitu, karena ya berarti hanya kelas menengahan yang kemudian bisa mengakses karena mereka yang punya device-nya, punya apa tablet, punya laptop, punya HP, dan kemudian juga butuh data, juga butuh kuota, yang kalau akhirnya ya kalau yang kuotanya pas-pasan tidak bisa mengakses video YouTube apa, walaupun untuk keperluan pelatihan sekalipun dalam waktu ini apa, dalam waktu cukup lama. Ya ada inovasi yang karena corona ini kemudian yang tawaran kuota-kuota untuk yang sifatnya online education ini sebenarnya salah satu inovasi di pasar yang sangat bagus untuk mendorong pemerataan. Ya semacam ini ya mungkin perlu diberikan insentif juga oleh pemerintah untuk lebih banyak, dan mungkin tidak cuma sekedar online education dari penyedia-penyedia tertentu yang di list gitu ya. Oke, kemudian karena sebenarnya ada yang itu kan banyak yang berbayar kalau harus ikut ruang guru, ikut Zenius atau skill akademis semacam itu kan semuanya berbayar. Bagaimana dengan sumber pengetahuan yang sebenarnya gratis yang banyak di YouTube itu kemudian biasanya aksesnya masih cukup mahal. Ini perlu dipikirkan. Apakah mungkin perlu bahkan dibuat sebuah akses jadi ya artinya kalau kemudian bayangkan gitu ya, kalau kemudian pemerintah ini menyediakan akses WiFi gratis itu ke lebih luas gitu, maka kemudian mungkin akan semakin banyak yang bisa mengakses. Walaupun ini akan jadi tantangannya adalah apakah orang mengaksesnya untuk kepentingan pengetahuan atau kemudian kepentingan hiburan, ini mungkin memang agak sulit dipisahkan. Gitu. Nah, ini perlu dipikirkan. Terus sebenarnya jadi ini yang saya sampaikan tadi mirip dengan poin Mbak Samira yang mengenai public asset ya, untuk meningkatkan public asset yang terkait dengan. Nah, saya kira yang kurang di explore gitu ya mengenai potensi demografi dividen ini, mungkin sebenarnya walaupun ini sifatnya mungkin jangka panjang dan agak susah direkayasa, dimanipulasi karena kalau dari sisi kalau masalahnya dari sisi fertilitas ya itu sudah lama diupayakan dan tidak bisa instan ya. Lebih banyak yang bisa di-manage oleh pemerintah di sisi yang lain seperti soal pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk yang nanti diskusinya, mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan saja ke Mas Nata. Ya, terima kasih Bapak Said atas perspektifnya. Dan kalau bisa saya highlight lagi yang disampaikan Pak Said ya terkait dengan apa yang disampaikan Mbak Namira ya, terkait dengan bagaimana menyediakan public facilities, misalnya kayak Wi-Fi dari pemerintah, yang itu juga bisa mungkin mengurangi possible inequality yang terjadi karena adanya inovasi gitu ya. Dan mungkin langsung saja saya bisa langsung memberikan kesempatan untuk peserta diskusi untuk memberikan atau pertanyaan atau tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan oleh narasumber dan discussion kita pada sore hari ini. Silakan bisa disampaikan di chat, sebutkan nama.
Saya bisa tanggapi juga dari Pak. Ya, Atau silakan. nunggu? Ya, silakan. Ya, sembari nunggu yang nanya gitu. Terima kasih banget Pak Said untuk tadi insight yang diberikan gitu. Banyak isu penting yang diangkat tadi. Mungkin saya coba tanggapi 3 yang utama tadi yang saya tangkap. Pertama itu terkait YouTube tadi ya, bahwa sebenarnya ada dampak positif dari inovasi tadi dalam hal pemerataan gitu. Siapa aja bisa jadi content creator. Tapi juga di sini saya melihat bahwa bisa aja dengan siapa aja bisa untuk meng-create konten gitu ya, dan bisa mendapatkan memonetisasi manfaat ini, bisa aja dampaknya ke productivity gitu. Bisa aja it's killing productivity, good productivity gitu. Jadi dibanding melakukan sesuatu yang berkontribusi terhadap ekonomi gitu, secara ekonomi dari sisi pembangunan misalnya, atau hal-hal yang sebenarnya berdampak positif terhadap human well-being gitu. Nah, mereka ini hanya basisnya sekali lagi yaitu based on income earns gitu. Jadi bukan terkait the purpose of work gitu. Nah, saya juga di tulisan saya meng-highlight terkait salah satu content creator juga itu di YouTube yang Asumsi. Nah, itu menurut saya salah satu contoh yang positif gitu. Jadi mereka meng-create konten yang bermanfaat gitu untuk masyarakat dan juga bisa meningkatkan pengetahuan pemahaman masyarakat terkait isu-isu labor gitu. Nah, di sini juga nanti bisa digali diteliti lebih jauh lagi terkait isu productivity juga di YouTube ini gitu. Gimana kita measure productivity gitu di masa sekarang gitu. Yang sebenarnya siapa aja bisa meraup manfaat dari sisi insentif dari bentuk uang gitu, dari inovasi. Yang kedua tadi yang saya sampaikan terkait public asset tadi, wifi gitu, siapa aja bisa untuk akses. Nah, itu juga isu yang sangat sering dibicarakan di ekonomi, khususnya kalau ekonomi, mostly kalau ekonom terkait trade-off antara kalau untuk mensupport, untuk memberikan subsidi misalnya untuk hal-hal yang sifatnya merupakan kebutuhan masyarakat, tapi perspektifnya masih dari sisi trade-off tadi, apakah akan efektif atau tidak gitu. Tapi sebenarnya bisa aja di-balance gitu perspektif antara trade-off tadi dari sisi ekonomi dan juga aspek human rights gitu. Karena misalnya kalau di Australia, kalau tidak salah itu broadband itu disubsidi oleh pemerintah gitu, jadi semuanya bisa akses. Nah, itu pemerintah Indonesia mungkin bisa belajar juga dari situ gitu. Yang ketiga terkait COVID tadi. Nah, COVID ini juga menarik karena ini kan merupakan sesuatu yang exogenous gitu. Nah, dampaknya nanti kita bisa lihat gitu kalau udah selesai gitu. Dampaknya terhadap kesenjangan itu seperti apa gitu, dan apakah dampaknya asalnya root cause-nya dari PHK misalnya, dari berkurangnya aktivitas ekonomi, atau sebenarnya dari inovasi juga gitu. Nah, itu mungkin nanti bisa dieksplor lebih jauh. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk penanggap pertama atau Q&A pertama adalah Bapak Rumaya. Persilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih, thank you Namira dan Pak Said ya yang insight-nya tadi. Saya tergelitik dengan istilah tadi mengenai inovasi. Apakah inovasi itu bisa dikendalikan gitu ya? Yang by nature sendiri sebenarnya inovasi itu memang suatu hal yang exogenous ya. Jadi kita tidak bisa memprediksikan kita 5 tahun lagi what next gitu. Apakah holographic atau teleportation, kita simply don't know gitu. What is the next innovation will be? Even though emergence of innovation is exogenous, tapi we can control the diffusion of the innovation itu, dan itu sangat baik sekali dipraktekkan oleh China gitu. Bagaimana mereka memblok WhatsApp, memblok Facebook gitu kan, dan mereka mendevelop inovasi similar produk ya, substitutnya gitu ya, substitusi dari produk-produk tadi gitu kan. Kalau kita ngomongin soal inovasi itu kan dalam textbook itu ada 2 kinds of innovation, process innovation or product innovation gitu kan. Jadi produknya yang inovasi produk baru, new product, atau prosesnya is the same product but produce more efficient gitu kan, dengan biaya yang lebih murah gitu. Jadi we can control the diffusion, and menurut saya sebagai government
itu ya tugasnya government untuk kemudian becoming selective about ya, inovasi mana yang mau kita adopt, yang mau kita accelerate atau mau kita misalnya hambat difusinya di negara kita gitu kan. Karena kembali lagi semua nature of, tapi itu double edged sword juga gitu, karena the nature of innovation itu kan is creative destruction, is distracting old business and creating new business. Seringkali old business itu sudah well established gitu, mereka sudah jadi an elite gitu kan, punya koneksi yang rapi dengan pemerintah. Nah ini akan mencoba untuk menciptakan barikade. Mereka nggak mau kalau misalnya bisnis baru ini mengganggu bisnis mereka. Ya, in the context of Indonesia, let's say, to make it more clear ya, ini kan big player-nya Indonesia itu adalah in energy sektor ya. Rentingnya tuh di sektor energi itu sangat, orang-orang besar, orang politikus tuh menguasai gitulah di sektor energi yang dirty ya, kayak batu bara dan lain-lain ya bumi. Jadi I bet apapun inovasi yang sifatnya tuh green energy, clean energy akan bahkan susah di Indonesia, akan banyak obstacle karena pemain lamanya itu sangat established dan dekat dengan penguasa. Nah, Gojek itu menarik studi case tadi karena dalam bidang transportasi tidak serapi dalam energy sectors gitu. Jadi elitnya walaupun ada tapi nggak akumulasi powernya, akumulasi kapitalnya nggak segede di energy sector. Jadi juga lobbyingnya, powernya ke pemerintah nggak sekuat mereka. Jadi ketika Gojek itu masuk, memang ada upaya untuk menjegal inovasi dengan regulasi. Ya kan, kemarin tuh, ini bisnis apa yang ini nggak mau ditarik ke regulasi transportasi, mau ditarik ke regulasi bidang IT gitu kan. Tapi Gojek is a new thing gitu kan. Akhirnya mereka bisa, walaupun dihambat sana sini, Bluebird juga komen dan lain-lain, tetap survive gitu. Jadi that is the nature of innovation gitu. Pasti akan, maksudnya apakah kita punya governance yang equal playing field nggak? Yang kita bawa inovasi itu nggak akan, apakah betul nggak bisa dihambat gitu? Karena juga salah satu tesis di bukunya Why Nation Fail, dalam Acemoglu bilang bahwa secepat-cepatnya Cina tumbuh, dia nggak akan bisa mencapai welfare-nya US atau negara-negara Europe, karena mereka itu tidak institusi politiknya tidak inklusif gitu loh. Jadi creative destruction, mereka hanya bisa catch up to the level of teknologinya US, tapi nggak akan overcome karena institusinya tidak kondusif untuk inovasi gitu loh. Karena tadi inovasi hanya akan dibolehkan ketika tidak mengganggu penguasa atau bisnis-bisnis yang besar yang dengan penguasa. It's very interesting thesis gitu loh. Bahwa itu nggak akan bisa, karena nggak itu yang menurut saya menarik soal political economic aspek dari innovation yang mungkin sedikit belum dibahas ya, atau saya yang miss dalam aspek ini dalam inovasi ini. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak Rumaya. Yang lainnya, ada yang mau ditanggapi? Ada yang mau menanggapi? Mungkin saya menanggapi Rumaya. Oh ya, silakan. Ya, jadi yang missing dari diskusi awal kita memang aspek political economy-nya. Jadi yang seperti disebutkan terkait kemudian hambatan inovasi pada dari sisi itu kan berarti kayak barrier to entry, tapi kemudian ada yang sifatnya pasar dan ada yang sifatnya regulasi. Nah, kalau untuk menanggapi soal sisi sektor energi itu kan sebenarnya walaupun memang mungkin perubahan secara besar-besaran memang tidak terdukung gitu ya. Kalau saya kasih catatan sih mungkin yang relatif terdukung itu memang yang ini yang biosolar itu kan, karena kebetulan memang pemainnya juga mulai besar juga, para
perusahaan sawit yang mulai ke depan justru industrinya menurun, mereka kemudian berusaha menciptakan pasar baru berupa biosolar. Dan sisi yang lain adalah ya ada quiet revolution juga dari pasar gitu. Ketika ini orang secara individual mulai mengadopsi energi alternatif juga seperti panel surya gitu. Secara individu orang beli perangkat-perangkat panel surya kecil-kecilan gitu. Dan ini juga terdukung ya salah satunya dengan PLN menyediakan fasilitas di mana bisa impor-ekspor surplus dan defisit daya yang dihasilkan oleh panel surya itu. Karena ini akan menghemat dari sisi biaya produksi, biaya instalasi itu kemudian di baterai, karena sebenarnya panelnya itu sendiri sebenarnya relatif murah, tapi yang memang mahal itu biasanya baterai. Baterai itu masih belum teknologinya belum memungkinkan untuk mengurangi harga baterai secara skop signifikan. Nah, entah nanti kalau misal yang Tesla semakin banyak inovasi soal baterai dan baterai di Indonesia kemudian akan menurunkan ongkos baterai cukup signifikan. Tapi dengan PLN menyediakan impor-ekspor itu untuk wilayah yang ada jaringan PLN ya bisa terfasilitasi. Tapi kalau maksudnya untuk yang wilayah remote ya ya mau tidak mau beli baterai, dan ini juga akhirnya kan adopsinya menjadi kurang, padahal sebenarnya itu justru jadi alternatif untuk akses listrik di wilayah yang tidak memungkinkan terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Nah, terus untuk ya kita lihat kalau mungkin tadi yang juga belum banyak dibahas tadi, yang ini juga terkait dengan political economy juga adalah ya konsentrasi kepada pemilik startup itu sendiri. Kalau tadi YouTube itu memeratakan dari sisi konten dan memindah dan distribusikan dari yang production house dan perusahaan penyiaran ke para konten kreator. Tapi yang lain ada sentralisasi income ke Google gitu kan, ke YouTube ini, pemilik YouTube. Atau kemudian kalau di transportasi, startup transportasi ini ya hampir semua startup ini ada konsentrasi kekayaan sangat besar kepada para pemilik startup ini. Sementara kita lihat memang kelas bawah ini diuntungkan gitu. Satu sih ya memang pendapatan mereka mungkin meningkat dengan mereka menjadi driver Gojek, mereka menjadi merchant di marketplace gitu. Tapi kemudian peningkatan pendapatan mereka ini tidak seberapa dibanding kemudian ya akselerasi income yang luar biasa di terutama pemiliknya, dan kemudian mungkin para ya skill worker di startup itu. Sangat kontras antara mereka yang bekerja di kantornya Gojek dengan mereka yang sehari-hari di lapangan driving gitu kan. Nah, ini bagaimana kemudian memeratakan tidak cuma antar pemain di industri, tapi di antara within the firm sendiri, bagaimana distribusi pendapatannya di antara pemilik dan para pekerja yang skill dengan yang non skill ini, yang juga perlu dipikirkan juga, dan mungkin perlu policy juga, entah itu dengan mungkin katakanlah saya kurang mengikuti Omnibus Law ini gimana nanti efeknya gitu ya. Artinya ya katakanlah yang seperti driver ini mereka kemudian justru malah karena mereka dianggap sebagai mitra, akhirnya tidak ada kewajiban seperti halnya terhadap pekerja. Dan ada efek juga dari sisi persaingan pasar. Saya kira salah satu kemudian yang menyebabkan penurunan pendapatan di antara pekerja itu kan di antara driver itu kan karena saya menduganya ya, belum melakukan penelitian atau kalau sudah ada penelitian tentang itu, persaingan antara startup yang berada di industri itu mereka, karena mereka berusaha menjadi monopoli di masing-masing sektor, itu mereka akhirnya berusaha
apa istilahnya oversupply kan. Jadi mereka merekrut driver sebanyak-banyaknya, karena kalau mereka tidak rekrut, driver itu akan bekerja di yang saingannya, dan ya daripada bekerja di saingannya ya mending mereka yang rekrut ya, mereka oversupply, dan ini akibatnya kan pendapatannya menurun, pendapatan tiap drivernya gitu. Walaupun mungkin secara total tidak banyak berubah, tapi secara karena terlalu banyak driver yang diserap, akhirnya produktivitas setiap driver itu menurun dan pendapatan mereka menurun. Ini yang menyebabkan ketimbangan menjadi makin tinggi juga. Hal ini yang perlu dipikirkan juga. Itu tanggapan sementara saya. Mungkin saya tanggapi sedikit, kasih komen sedikit terkait pertama tadi yang disampaikan Pak Rumayan terkait Cina ya. Itu menarik sekali sih terkait bagaimana China bisa mengontrol inovasi gitu. Tapi juga kita harus melihat boundaries-nya juga gitu, batasan antara controlling innovation versus controlling freedom gitu. Dan itu biasanya bersamaan gitu. Kalau mengontrol inovasi pasti mengontrol freedom juga gitu. Nah, makanya saya nggak setuju dengan bahasa untuk mengontrol gitu. Tapi justru mengarahkan gitu, menjamin bahwa inovasi dampaknya tidak pada unequal distribution of wealth gitu. Nah, makanya tadi saat sharing tadi saya sempat menyinggung terkait Indonesia, kalau China kan ekstraktif ya institusi politiknya gitu ekstraktif. Makanya tadi seperti yang disampaikan Pak Rumai bahwa nantinya nggak bisa catch up gitu, karena dia nggak open terhadap inovasi. Nah, inovasi dari pihak luar gitu. Nah, kalau Indonesia sendiri, menurut saya institusinya inklusif gitu, baik politik maupun political institution inklusif gitu, karena memang tujuannya untuk pembangunan dan sebagainya. Tapi masih nggak distributif gitu. Dan juga untuk economic institutions-nya juga masih belum sepenuhnya inklusif, meskipun not necessarily extractive, tapi belum inklusif gitu. Karena tadi mindset-nya masih mengarah terhadap growth. Kemudian yang disampaikan Pak Said tadi menarik ya terkait kenapa sebenarnya untuk tadi yang startups gitu atau seperti Gojek dan sebagainya mereka terus untuk menerima untuk oversupply gitu dari labors gitu, karena ternyata salah satunya tadi karena kompetisi ya. Nah itu gimana sebenarnya peran dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini, karena itu sebenarnya merupakan satu enigma ya. Jadi gimana gitu, karena dilema kan, kalau misalnya di satu sisi penyebab dari firms untuk terus untuk menerima untuk labor tapi dengan wage yang rendah gitu, itu karena kompetisi gitu. Nah, gimana mungkin Pak Said bisa untuk menanggapi. Ya, karena thank you Namira, thank you Mas Said. Ya, kalau untuk yang yang saya pikirkan misal untuk mengurangi pola seperti itu ya pola yang tadi yang kemudian menerima terlalu banyak, akhirnya pendapatan terlalu banyak driver sehingga pendapatan tiap drivernya rendah, ya memang harus jelas perlu dipikirkan lebih detail ya. Tapi secara umum itu memang mungkin ada semacam standar gitu adalah antara demand dari suatu wilayah gitu dengan drivernya. Mungkin ada rasio tertentu yang ya kan sebenarnya bisa kemudian diperkirakan kan, misal kemudian demand-nya adalah di satu wilayah adalah katakanlah misal untuk gampangnya katakanlah 10 juta, kemudian maka kalau ingin pendapatan per drivernya 1 juta, ya berarti maksimal driver yang direkrut 10 gitu kan. Jadi ya semacam itu. Kalau pengen pendapatan tiap drivernya 2 juta, ya berarti yang direkrut maksimal 5. Nah, walaupun kemudian tiap drivernya mungkin juga supply mereka akan berbeda-beda ya. Ada yang mungkin cuma part time, mereka mahasiswa jadi Gojek juga, jadi driver Gojek gitu. Tapi on average paling enggak bisa perlu dipastikan bahwa rata-rata demand per driver itu mencukupi untuk kebutuhan mereka gitu.
Nah, itu yang jadi kalau dengan aturan seperti itu, gitu, ya entah itu bentuknya aturan atau kemudian itu kebijakan internal dari perusahaan itu, ya kita bisa memastikan kemudian ya tiap driver ketika mereka memang ingin full time di situ, mereka akan mendapatkan pendapatan yang layak. Mungkin yang bisa saya pikirkan itu. Menarik sih Pak. Jadi sepertinya itu memang harus dari pemerintah ya. Karena kalau misalnya jadi agar level playing field-nya sama gitu. Jadi nggak ada yang exceed the maximum limit tadi seperti yang Bapak sampaikan gitu. Jadi kalau misalnya udah ada policy seperti itu, regulasi seperti itu, sepertinya itu cukup bisa untuk mengontrol tadi masalah oversupply. Karena itu nggak akan dijadikan satu alasan untuk terus berkompetisi. Ya, selanjutnya ada yang mau ditanggapi untuk peserta yang lain? Bagaimana? Ya, mungkin ini ya saya sedikit ini apa namanya ke Mas Said dan Mbak Namira ya. Kan ini kan sebenarnya opportunity-nya kan besar sekali ya sebenarnya ya equalizing opportunity dengan ICT ya, terus Industri 4.0 gitu kan. Kayak orang sekarang tuh bisa akses buku sama gitu kan. Zaman saya dulu buku tuh susah nyarinya, harus beli mahal. Sekarang bisa download, bisa gratis, bisa ikut kuliah di Harvard gitu ya. Harusnya kan ibaratnya banyak hal yang bisa diratakan gitu loh dalam hal opportunity ya, di perkembangan Industri 4.0. Tapi di sisi lain itu kan back to the orangnya gitu. Apakah orangnya itu mau menggunakan opportunity enggak, atau justru malah menggunakannya untuk main game gitu ya, main game terus sosmedan dan malah enggak. Itu gimana kira-kira ya? Emang ada beberapa case yang ibaratnya itu outlier ya. Mungkin Pak Said sama Bu Namira pernah baca ya. Jadi ada anak lulusan SMK di Salatiga itu dia bisa bikin perusahaan desain gitu. Ikut kompetisi internasional, mengalahkan PhD dari Oxford. Jadi sekarang dia internet soal designing, produk desain gitu. Nah itu kan bagaimana itu bisa menciptakan suatu competitive advantage ya gitu ya di luar sistem formal gitu. Nah, kira-kira gimana Mas Said dan Mbak Namira melihat ini double opportunity dan juga satu hal yang bisa membuang produktivitas jadi kan main game atau yang justru malah catch up gitu. Mungkin bisa dikasih pandangan nggak itu soal ini gitu, how to manage this risk and opportunity ini. Ya mungkin kalau misal kemudian resource-nya itu abundant gitu ya, itu mungkin kita bisa menggunakan pendekatan internet access as human right kayak yang disampaikan Mbak Namira tadi. Tapi kalau kemudian kenyataannya gitu kita itu bandwidth itu scarce ya, mau nggak mau emang kita harus prioritize some use over another lah. Itu caranya gimana ya, mungkin itu bisa akhirnya emang mungkin bisa pakai pendekatan yang selama ini dilakukan oleh ya para operator telekomunikasi di masa COVID ini ya. Mungkin akhirnya memang perlu dibuat semacam ya subsidi untuk akses kepada resources tertentu, dan memang akhirnya di sini juga perlu inovasi di sisi penyedia kontennya, bukan konten creator gitu, tapi kita nggak bisa punya mensubsidi yang generalis kayak gitu karena kemudian kita tidak bisa membedakan mana yang productive use dengan yang pressure use. Itu mungkin kita ya perlu memang membuat service alternatif gitu, website yang kita bisa memastikan bahwa isinya memang produktif, dan itu kemudian ya website semacam itu yang bisa berikan subsidi, dimasukkan ke dalam list
website yang aksesnya bisa murah gitu, atau bahkan free. Kalau perlu sih ya free. Itu satu urusan bandwidth ya. Tapi kemudian persoalan kita bukan sekedar bandwidth-nya saja, akses internet yang kayak gitu sudah kuotanya itu. Tapi kemudian akses internetnya itu sendiri loh masih sangat masih sangat terbatas. Bagaimana dengan daerah yang remote itu? Ketika mereka tidak menikmati akses itu, maka mereka akan semakin tertinggal dibanding orang lain yang di daerah yang bisa mengakses itu. Jadi ketika itu digratiskan, maka kemudian daerah yang sudah punya akses ini mereka akan sangat meningkat produktivitasnya, sementara yang masih tertinggal tidak punya akses ya mereka akan stagnan. Jadi ketimpangan akan meningkat. Artinya mungkin ya harus seiring, tapi harus digenjot lebih keras lagi bagaimana menyediakan akses di daerah-daerah yang belum punya akses, dan bukan sekedar jaringannya, bukan sekedar penyediaan infrastruktur jaringan, tapi juga bagaimana dengan gadget yang diperlukan untuk mengakses itu yang tantangan yang cukup besar ya. Kalau dulu kan pernah dikenal semacam inisiatif one child, one laptop, one child, one tablet. Mungkin sebenarnya kalau kita cari kalau yang diproduksi Cina itu juga ada gitu tablet yang sangat murah yang salah jatuhnya satu tabletnya cuma 500.000 atau berapa ya, entah kualitasnya. Tapi kemudian kalau kita mau genjot itu dengan impor ya kasihan juga neraca pembayaran kita ya. Artinya seandainya itu bisa diproduksi sendiri gitu di domestik, kemudian bisa menyediakan itu one child, one tablet gitu untuk lalu kemudian juga disediakan akses internetnya, lalu kemudian baru internetnya digratiskan untuk situs-situs yang produktif itu. Maka saya kira di sini ya efek equalizing dari teknologi itu akan benar terasa. Betul. Saya menanggapi sedikit juga ya. Menarik tadi yang disampaikan Pak Romaya contohnya terkait game tadi ya. Bagaimana sebenarnya orang menggunakan internet misalnya untuk main game. Tadi juga seperti yang saya singgung terkait YouTube tadi, yang content creator yang membuat konten-konten sebenarnya nggak ada manfaatnya gitu untuk masyarakat gitu sebenarnya, dan untuk purpose-nya ya untuk gain income gitu. Nah kalau game sendiri menurut saya kalau misalnya tadi kalau ya YouTube itu kita bisa untuk mendesain itu bagaimana sebenarnya untuk bisa lebih agar produktivitinya itu diukur bukan dari segi produktivitasnya juga dikaitkan dengan bagaimana dampaknya terhadap pembangunan gitu. Tapi kalau game sendiri agak tricky karena itu merupakan leisure gitu. Karena game itu mostly pure leisure gitu. Jadi untuk bersenang-senang aja gitu. Nah, mungkin karena game ini merupakan satu dampak dari digital innovation yang susah untuk redirect gitu. Mungkin salah satu caranya adalah bagaimana game ini sendiri bisa educational gitu, bisa dampaknya juga terhadap pendidikan, peningkatan knowledge gitu. Jadi kalau misalnya the gaming industries gitu, jadi mereka bisa untuk bagaimana mengkaitkan gitu dalam desainnya, bagaimana game ini bukan hanya untuk leisure aja, tapi juga bisa educational gitu. Karena kan target untuk masyarakatnya mostly adalah youth gitu, and children gitu. Ya, itu aja. Ya, thank you Namira, that's a good insight. Kan sudah juga beberapa pakar pendidikan juga mengadop ya gamification gitu ya, bahkan edutainment gitu. Jadi sebenarnya the idea behind gaming is interesting tuh, kemudian diadop sebagai filosofi di many fields gitu ya, termasuk education terutama yang sangat, daripada dry education gitu kan, kita bisa bikin education jadi fun gitu ya. Thank you for that. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Kita masih memiliki 14 menit. Ya, untuk berikutnya Bapak Fernando, silakan.
Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk memberi tanggapan. Mungkin saya juga ingin meminta jika ada kesalahpahaman di pemikiran saya, mungkin bisa bantu betulkan juga. Mungkin saya ingin menanggapi kalau bisa juga kita membuat, selain kita memilah-milah inovasi untuk bisa supaya tidak melit ke inequality, mungkin kita juga bisa membuat inovasi ini menjadi keuntungan kita. Seperti mungkin saya berpikir ada dua cara, yaitu melalui social enterprise, mendukung social enterprise, dan juga mengubah perekonomian itu menjadi berorientasi kepada basic rights approach daripada basic need approach. Nah, jadi melalui social enterprise ini mungkin yang saya tahu itu seperti Tani Joy. Tani Joy itu di mana aplikasi ini tuh yang memudahkan orang itu untuk berinvestasi kepada petani-petani yang ada di desa-desa. Yang mana kalau kita dengar tentang inequality, pastinya akan terhubung juga kepada petani-petani yang masih jauh di atas orang-orang yang ada di perkotaan. Dan untuk membuat perekonomian sendiri berorientasi pada basic rights approach ini, mungkin yang saya tahu itu perekonomian sekarang itu masih lebih kepada basic need approach, yang mana memberi bantuan itu lebih bantuan langsung, dan di mana basic right approach ini kita lebih mengutamakan kepada pengambilan hak-hak yang dibutuhkan, yang sebenarnya hilang dari orang-orang yang berada di lower income itu sendiri. Nah, jadi dari kedua cara ini mungkin saya berpikir bahwa setidaknya tidak generasi ini yang akan berkesempatan lebih tinggi, tapi setidaknya generasi selanjutnya akan bisa berkesempatan lebih tinggi untuk mendapat akses ke inovasi-inovasi yang akan membuat inovasi tidak melit pada inequality. Terima kasih. Ya, saya langsung menanggapi. Terima kasih Mas Fernando untuk tanggapannya, menarik. Pertama tadi terkait social enterprise ya. Saya cenderung against untuk social enterprise yang sangat masif gitu, karena dampaknya baik ke ekonomi maupun ke empowerment itu sangat kecil gitu, karena mostly itu sama seperti charity gitu, karena mereka create products gitu, terus ada excess-nya gitu, emang tujuannya akan diberikan untuk masyarakat misalnya low income families atau targetnya ke satu negara gitu. Contohnya aja itu namanya Tom Shoes, itu perusahaan sepatu. Jadi setiap satu sepatu yang dijual, satu pasangnya akan diberikan ke masyarakat di Afrika gitu. Nah, ternyata di sana saat diwawancarai mereka nggak terlalu happy gitu dengan apa yang dilakukan oleh Tom Shoes ini gitu, karena ternyata itu membunuh mematikan bisnis kecil gitu di sana, pengusaha-pengusaha perusahaan sepatu gitu, karena udah semuanya udah dapat sepatu gratis gitu dari si Tom Shoes ini gitu. Dan juga sebenarnya masyarakat juga mengatakan bahwa we don't need your shoes gitu. Mereka justru butuh bagaimana ada misalnya international organizations fokusnya ke empowerment aja gitu, bukan untuk memberikan mereka seperti charity atau segala sesuatu yang gratis. Kemudian yang kedua tadi terkait basic needs versus basic rights approach, saya juga saya nggak setuju terkait basic needs approach gitu, karena masyarakat, kalau menyamakan masyarakat tuh kebutuhannya beda-beda. Misalnya yang disabled pasti needs-nya lebih banyak gitu, lebih variatif dibandingkan masyarakat yang nggak disabled. Tapi untuk basic rights sendiri juga sebenarnya tidak terlalu jauh sebenarnya dari basic needs approach tadi, karena itu universalisasi gitu apa yang menjadi kebutuhan dari setiap individu. Memang ada hal-hal yang menjadi human rights gitu, tapi mungkin tidak selalu harus dijadikan indikator gitu untuk gimana untuk memberikan kebutuhan masyarakat gitu. Karena justru saya lebih setuju tadi terkait the capabilities approach gitu, karena dia melihat
per individu gitu. Jadi apa sebenarnya menjadi kebutuhan dari masing-masing individu gitu, kategori-kategori individu gitu, dan itu tidak selalu bisa disamakan gitu. Terima kasih. Follow up dari itu, apakah itu berarti bahwa Namira nggak setuju sama UBI, Universal Basic Income itu? Apakah Namira nggak setuju sama proporsi itu? Iya, saya nggak setuju dengan Universal Basic Income. Karena itu juga salah satunya akan killing productivity juga gitu, karena semuanya akan dapat basic income tadi gitu, dan juga yang menjadi concern saya juga adalah terkait kapasitas dari negara juga gitu untuk memberikan UBI tadi itu, apalagi Indonesia sendiri nggak akan sanggup gitu untuk dari sisi fiskalnya. Ya, tapi dari perspektif well-being atau welfare, saya juga memang tidak setuju dengan UBI. Thank you. Dan mungkin menambahkan sedikit, mungkin Pak Rumai juga sudah baca yang terkait yang di Finland, itu mereka kan buat salah satunya contoh yang seperti UBI gitu, tapi targetnya adalah ke masyarakat yang pengangguran, tapi yang skilled worker gitu. Dan itu kan hasilnya setelah 2 tahun programnya itu terminate gitu, nggak dilanjutkan. Padahal angka pengangguran di Finland kan sangat tinggi gitu, tapi ternyata dari kapasitas fiskalnya juga sebenarnya nggak efisien, dan juga dampaknya kurang baik terhadap perekonomian, karena juga bisa aja masyarakat kalau misalnya diberikan UBI tadi akan self-select juga gitu, akan memilih-milih karena udah ada income dari pemerintah. Ya, nah ya. Jadi kalau boleh komentar kayaknya secara umum mungkin Mbak Namira lebih pro ke market approach gitu ya. Kalau saya lihat seperti ini terhadap UBI, kemudian juga seperti di artikel bahwa solution to addressing income inequality is not by excessive tax on the rich gitu. Nah, mungkin sebenarnya bisa dieksplor juga ini. Sebenarnya poin yang ini belum terlalu dielaborir sama mana. Jadi kalau yang saya sebutkan di artikel saya itu, saya bukan berarti saya justru yang saya maksudkan excessive tax on the rich adalah wealth tax gitu, yang dipropos oleh beberapa ekonom ya, terkait bagaimana kita memberikan tax terhadap wealth dari orang-orang kaya gitu, yang the 1% gitu. Saya sangat setuju dengan progressive tax, tapi saya nggak setuju dengan wealth tax, karena salah satunya itu nggak berarti masyarakat akan dengan sendirinya akan berkontribusi gitu, membayar pajak dan wealth tax gitu, karena sebenarnya itu menurut saya sih solusi yang kurang efisien, kemudian kurang efektif. Kemudian tadi terkait apakah saya pro market ya, saya memang justru saya mensupport school of thoughts-nya mungkin lebih leaning ke Stiglitz misalnya, yang dia mensupport progressive capitalism gitu. Nah mungkin saya agak lebih sedikit ke kiri gitu, jadi mungkin saya lebih ke distributive capitalism gitu. Bagaimana kapitalisme itu sendiri sebenarnya bisa distributive gitu. Iya, kalau artinya di peta ideologi itu kan kemudian dari yang laissez-faire, kemudian yang kalau ekstrim banget yang komunisme ya, tapi kemudian di tengah-tengahnya itu kan ada yang model welfare state, di mana itu peran pemerintah yang lebih besar, dan kemudian ada yang ya bagaimana kemudian membuat internal proses di kapitalisme itu sendiri lebih equal gitu kan. Ya salah satunya ya dengan misal ya pasarnya juga lebih kompetitif, tidak monopoli, termasuk di sektor tenaga kerjanya itu juga tidak mengorsoni hal semacam itu.
bisa memastikan persaingan juga lebih terbuka, maka kemudian juga proses pasar juga bisa menghasilkan yang lebih equal juga. Nah, ya walaupun saya juga setuju ya secara umum terhadap itu mestinya emang menjadi ya langkah pertama kita membuat market juga lebih equal. Tapi selalu akan ada yang lolos gitu, karena tetap aja pada akhirnya result dari market itu pada akhirnya juga akan masih menyisakan ketimpangan juga, walaupun kemudian sudah dibuat equal opportunity dengan cara public education yang juga equal, dan yang ini juga menjadi suatu masalah juga karena education quality-nya itu sendiri tidak merata juga. Dan hal semacam ini kan artinya selalu tersisa inequality itu sendiri. Lalu juga pertanyaan untuk menyediakan equal opportunity itu sendiri ya sebenarnya butuh budget juga, dan budget itu diambilkan dari siapa? Akhirnya tax structure-nya juga harus dibuat biar akhirnya dari siapa itu diambil kan, akhirnya kembali lagi ya yang akan berkontribusi banyak memang akhirnya orang yang kaya juga, walaupun itu bisa flat tax sekalipun orang yang kaya pasti akan menyumbang lebih banyak, tapi apakah mau dibuat progresif itu mungkin akan jadi perdebatan juga ya apa. Ya kembali lagi di satu sisi itu tax itu bisa dianggap sebagai kita perlu pendapatan untuk membuat untuk mendanai penyediaan equal opportunity. Di sisi yang lain ya juga sarana redistribusi langsung juga untuk untuk melawan katakanlah kecenderungan pasar yang akhirnya masih akan menyisakan ketimpangan itu. Jadi seakan-akan itu sebuah benteng terakhir lah, artinya kita melawan inequality itu dari segala front itu, dari pertama pasarnya dibuat lebih kompetitif, kemudian sebelum orang masuk pasar mereka dipersiapkan secara setara juga, mereka mendapatkan pendidikan yang setara, akses modal yang juga setara. Tapi kemudian setelah itu semua sekalipun masih akan ada sisa ketimpangan, dan itu kemudian akhirnya income transfer dengan melalui tax dan subsidi itu juga ya masih kita perlukan. Nah, kemudian satu sedikit counterpoint terkait dengan UBI itu mengurangi produktivitas, itu sebenarnya kalau UBI-nya benar-benar universal, semua orang mendapatkan, itu sebenarnya secara teori paling tidak itu mestinya tidak akan berpengaruh pada produktivitas, karena mungkin yang Finland gitu, ketika mereka diberikan pengangguran, ya akhirnya memang kemudian menciptakan akan mengurangi insentif kan, karena mereka bekerja dapat uang, tapi mereka tidak bekerja, mereka dapat uang juga. Tapi kemudian kayak marginal, seakan-akan itu marginal income mereka itu akan menjadi turun ketika dari tidak bekerja ke bekerja, itu peningkatan pendapatannya jadi turun. Tapi kalau semua orang dapat, yang kerja maupun tidak kerja itu dapat, maka orang akan tetap mampu untuk meningkatkan pendapatannya dengan bekerja tadi. Nah, kemudian sisi yang lain yang tidak bisa dilupakan dari manfaat dari UBI ini adalah menciptakan security. Jadi kalau salah satu analisis kenapa orang miskin tetap miskin itu kan karena mereka tidak punya psychological security, karena mereka terlalu takut untuk mengambil risiko gitu. Karena memang sekali risiko itu terjadi, maka mereka tidak punya pendapatan sama sekali gitu, dan mereka tidak bisa bertahan hidup, maka selalu mereka mengambil pilihan-pilihan aman. Tapi kemudian dengan adanya income insurance, bahwa dalam situasi terburuk sekalipun mereka masih bisa survive, nah itu akan membuat mereka
lebih berani mengambil kesempatan-kesempatan, berani mengambil risiko-risiko, dan ini bisa welfare enhancing untuk semua bahkan. Jadi di satu sisi dia tidak mengurangi insentif untuk bekerja, di sisi lain dia mendorong untuk risk taking yang meningkatkan produktivitas. Dan sebenarnya di sini secara teoritis itu ada peluang justru malah welfare enhancing untuk masyarakat. Itu. Mungkin nanggapin sedikit terakhir. Terima kasih Pak Said. Tadi yang terkait yang pasti akan selalu ada ketimpangan memang benar gitu, karena juga market juga perlu memberikan insentif terkait hard work, dan jadi pasti tentunya inequality nggak mungkin akan zero. Dan terakhir terkait UBI membuat create security gitu, tapi juga yang harus dipertimbangkan juga bagaimana low income families mostly don't know about risk management gitu. Jadi itu harus kita pikirkan juga, karena banyak juga riset-riset yang ketika diberikan misalnya kredit gitu, meskipun itu bukan purely UBI gitu, tapi diberikan bantuan gitu oleh pemerintah gitu, dampaknya tidak signifikan terhadap misalnya terhadap pendidikan, kemudian terhadap kesehatan atau terhadap isu-isu lain, misalnya isu gender, terhadap underage marriage misalnya, itu juga nggak efektif gitu. Dan juga yang kedua adalah terkait bagaimana sebenarnya kalau misalnya UBI sendiri kalau memang pure UBI gitu ya, itu bisa aja men-sustain inequality gitu, karena nggak ada peran besar dari masyarakat yang high income nih untuk benar-benar berkontribusi terhadap pemerataan gitu, karena udah ada UBI. Ya, seperti itu. Ya, sayang sekali karena terbatasnya waktu ya, karena sudah kurang lebih kita 1 jam sudah berdiskusi bersama, dan kalau bisa saya tarik simpulan, jadi tadi saya mengambil beberapa poin dari apa yang kita diskusikan pada sore dan pagi di Namira ya. Dan poin pertama adalah terkait dengan bagaimana menyediakan public facilities untuk masyarakat, jadi untuk mengurangi inequality ya, misalnya dengan mungkin wifi gratis atau yang lain, meskipun di situ ada trade-off, yang sebenarnya trade-off ini bisa diseimbangkan gitu kan, jadi apakah lebih efektif menyediakan atau tidak, seperti itu. Dan untuk terkait dengan bagaimana menyediakan opportunity bagi masyarakat ya, jadi misalnya dengan penyediaan peningkatan potensi ICT, jadi orang-orang yang di Indonesia bisa belajar online untuk online course di Harvard misalnya, atau dan lain sebagainya, dan itu mungkin bisa mengurangi inequality. Dan untuk poin selanjutnya adalah bagaimana mengatasi inequality dengan meningkatkan market competitiveness. Jadi di situ kan dengan adanya market competitiveness, jadi masyarakat berupaya untuk meningkatkan welfare-nya di situ. Dengan catatan bahwa bagaimana orang-orang yang masuk di pasar ini akan dibekali oleh ilmu-ilmu yang nanti bisa digunakan untuk di dalam persaingan itu tadi. Dan mungkin itu yang poin yang bisa saya sampaikan, dan menarik sekali untuk diskusi pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih untuk Mbak Namira dan Pak Said selaku pemateri dan discussion pada sore hari ini. Semoga kita bisa lanjut lagi diskusinya untuk kesempatan-kesempatan selanjutnya. Dan sekian dari saya tutup untuk kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko. Terima kasih Mbak.